Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah, Bapak Ibu, pengajian Sabtu pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Pagi hari ini, hari yang cerah, kita dipertemukan, ditakdirkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat sehat ini bisa kita jadikan sebagai bekal untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini hari pertama di tahun kalender Masihiyah 2022. Harapannya tentu tahun baru diawali dengan kebaikan, insya Allah nanti diakhiri juga dengan kebaikan. Tahun 2021 kemarin kita akhiri juga dengan kebaikan, maka insya Allah kita awali 2022 ini dengan kebaikan. Pagi-pagi sudah ngaji, pagi-pagi sudah ibadah, pagi-pagi sudah belajar kitab Allah, belajar tentang hukum-hukumnya Allah. Insya Allah kita di akhir hayatnya menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qur'anul Karim. Kemarin ayat pertama surat Fatir. Dalam surat Fatir ini secara global bahwa surat ini menjelaskan tentang ad-da'wah ila tauhidillah. Dakwah mengajak kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamatul barahin ala wujudi, dan juga menjelaskan tentang hujjah ala wujudi, tentang wujudnya Allah, tentang kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadama qawaidus syirki, juga dalam surat ini menyanggah atau menghancurkan hujjah-hujjahnya orang yang menyekutukan Allah, hujjah-hujjah kesyirikan. Ini dibatalkan, disanggah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsu ala tathhiril qulub, dan juga Allah mendorong kita untuk membersihkan hati, supaya hati kita hati yang senantiasa salim, bersih, tidak ada penyakit-penyakit di dalam hati kita. Sehingga harapan besarnya ketika kita belajar atau mempelajari surat Fatir ini, setelah belajar hati kita menjadi bersih, hati kita suci, hati kita tidak ada kotoran dan penyakitnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat pertama surat Fatir atau bagian pertama surat Fatir itu kemarin telah dijelaskan bahwa
Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan pujian. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian ayat yang kedua. Dalam ayat yang kedua ini, ma yaftihillahu linnas mir rahmatin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma yaftahillah. Apa saja kata Allah, yaftahillah, yang telah dibukakan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala linnas kepada manusia mir rahmatin, dari rahmatnya. Fala mumsikalaha, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah ini menunjukkan satu kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala atas apapun, kehendaknya Allah, irodahnya Allah. Ma yaftahillahu linnas, apa saja yang telah ditetapkan oleh Allah untuk manusia, mirrahmatin, dari rahmatnya, fala mumsikalaha, maka tidak akan ada satupun yang bisa mencegahnya. Jadi apapun itu sudah menjadi qadarullah, takdirnya Allah. Maka seyogianya kita dalam keadaan apapun itu memang harus tetap alhamdulillah, karena memang sudah ditakar oleh Allah. Kalau Allah ngasih rahmat, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halanginya. Meskipun itu orang itu menghalang-halanginya dengan disembunyikan, dengan diisolasi, tidak ada akses untuk ke sana. Tapi kalau Allah sudah mau memberikan hidayah, kalau Allah mau memberikan rahmatnya, tidak ada satupun yang bisa menghalang-halangi rahmatnya Allah. Ini banyak sekali rahmatnya Allah ditampakkan untuk kita. Rahmat dari mulai rezeki, rahmat umur, rahmat sehat, rahmat hidayat, rahmat semuanya, dari yang kecil sampai yang besar, yang zahir maupun yang batin. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kata Allah, wa ma yumsik fala mursilahu mim ba'di. Wa ma yumsik, dan apa saja yumsik yang telah dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mursilalah, maka tidak ada yang sanggup untuk menyampaikannya, tidak ada yang sanggup untuk memberikannya. Kalau Allah sudah menutup, kalau Allah sudah menghalang-halanginya, kalau Allah sudah menutup, kalau Allah sudah menghijab seseorang dari rahmatnya, maka tidak ada yang sanggup untuk memberikan, menyampaikan hidayat, menyampaikan rezeki kepada orang yang telah ditutup oleh Allah. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa kuasanya Allah itu adalah mutlak terhadap kita. Jadi apapun kita misalnya pengen, ya Allah, itu ada saudara pengen supaya masuk Islam, kalau belum hidayahnya Allah, dilalah dikasih pengetahuan yang gak nyantol, dikasih nasihat juga gak mendengarkan, dikasih pemberitahuan, dikasih ilmunya juga tidak akan. Karena apa? Karena Allah sudah menghijabnya. Sebaliknya, kalau Allah sudah memberikan hidayah, memberikan petunjuk, maka dihalang-halangi pun tetap petunjuknya Allah itu akan sampai kepada mereka. Ini sekali lagi, ayat ini menunjukkan tentang iradah kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam menghadapi iradahnya Allah atau kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadisnya, "Idza nazala bikum karbun." Ketika kalian semua ditimpa oleh malapetaka, au jahdun, atau kesulitan, kesusahan, au balaun, atau bencana, faqulu,
Maka ucapkanlah olehmu sekalian, ucapkan apa? Rabbunallah la syarikalah. Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semuanya ini memang dari Allah. Sehingga bencana atau musibah, malapetaka itu sebetulnya nggak ada efeknya bagi kita. Kalau kita sudah mengatakan Rabbunallah, kalau kita sudah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi obat dari segala macam mara bahaya, bencana, keluh kesah, ataupun sesuatu yang menimpa kita, itu sebetulnya kuncinya kalau kita sudah mengucapkan, menanamkan dalam hati Rabbunallah, itu semuanya menjadi enteng. Bencana apapun, bahaya apapun, malapetaka apapun, dari yang kecil, sakit pilek, batuk, ataupun bencana yang besar, bencana rumah tangga kita, bencana alam, apakah tanah longsor, gunung meletus, termasuk juga pandemi virus corona. Kalau kita sudah mengucapkan Rabbunallah, kita gantungkan semuanya sama Allah, itu rasanya jadi enteng. Kita punya penyakit, kemudian kalau kita sudah mengucapkan ya Allah Rabbunallah, kita gantungkan semua pada Allah, kepada zat yang maha baqa, zat yang maha kekal. Karena tidak ada satu musibah pun yang kekal, gak ada malapetaka yang kekal, tidak ada penyakit yang kekal. Jangankan penyakit kitanya saja yang terkena musibah, yang terkena penyakit gak kekal, apalagi penyakitnya, apalagi musibahnya. Yang kekal itu apa? Rabbunallah la syarika. Maka ini sebetulnya kunci dari semua apapun, dan ini adalah rahmatnya Allah. Kalau kita sudah Rabbunallah la syarikalah, Rabbunallah la syarikalah, inilah wadah hati kita yang sangat lapang. Sehingga kalau wadah hati kita yang lapang, apapun bentuk pujian kita rasanya sudah nggak ada pengaruhnya terhadap kita. Ya enjoy saja. Karena apa? Karena wadah hati kita itu sudah kita lapangkan dengan Rabbunallah la syarika. Ini seperti sering saya sampaikan, kalau ada satu gelas air kemudian dikasih 1 sendok garam, kira-kira rasanya apa? Asin, masih terasa. Kalau misalnya airnya ditambah 1 mangkok atau 1 baskom, tetap garamnya 1 sendok, asinnya masih terasa enggak? Masih sedikit terasa. Tapi dibesarkan lagi wadahnya, 1 ember atau 1 bak gitu, yang besar, airnya kita tambah, masih tetap 1 sendok garam kita masukkan, kira-kira asinnya terasa enggak? Sudah enggak terasa. Nah itulah gambaran hati kita. Kalau hati kita menerima ujian meskipun kecil, meskipun sedikit, meskipun ramai, tapi hatinya kita ini kecil, rasanya sakit. Baru dibully saja rasanya sakit. Padahal baru dibully. Karena apa? Karena hati kita yang sempit. Coba kalau hati kita lebarkan, kita punya masalah sakit, kita lebarkan, ya Allah, alhamdulillah diparingi sakit. Karena apa? Dengan sakit itu berguguran dosa-dosa kita. Karena dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza kasurat dzunubul 'abdi falam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha ibtilahullah bil huzni liyukaffiruha anhu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza kasurat dzunubul 'abdi", ketika seorang hamba itu sudah mulai banyak dosa, falam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha, dan amal baiknya enggak cukup untuk menutupi, enggak cukup untuk
nutupi, untuk mengkafaroi. Ibtilahullahu bil husni, maka caranya Allah untuk menutupi dosa kita adalah mendatangkan huzn. Huzn itu kesusahan, rasanya gelisah, rasanya susah. Liyukaffiroha anhu, supaya apa? Supaya dosa-dosa kita yang banyak itu kemudian jadi hilang. Jadi kalau ada orang susah, sedih, itu sebetulnya amal kita nggak cukup untuk menutupi kesalahan kita, untuk menutupi dosa kita. Makanya salah satu cara adalah biaksaril amalis sholih, dengan memperbanyak amal sholih. Maka di dalam Quran itu disebutkan wa'at bi'is sayyi'atal hasanah. Kalau kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, langsung ittabi'il hasanah, ikuti dengan kebaikan. Jadi sadar, oh ini salah, langsung ditutup dengan kebaikan, langsung dilakukan kebaikan. Maka kebaikan yang kita ikuti setelah kesalahan itu menjadi kafar. Bahkan kata Allah, kalau amal kita nggak cukup, Allah punya cara sendiri. Caranya apa? Mendatangkan kegelisahan. Jadi kalau kita sakit gelisah, nggak punya uang gelisah, itu sebetulnya kafar. Soalnya apa? Amal kebaikan kita itu kurang, jadi minus dibandingkan dengan dosa kita. Kalau dosa kita itu lebih banyak sementara amal kebaikan kita kurang, caranya Allah untuk menghapusnya adalah dengan mendatangkan al-huzn, yaitu ibtilahullahu bil husni. Allah datangkan rasa susah, rasa gelisah. Makanya kalau kita susah, ya Allah, ternyata mungkin amal kebaikannya kurang, kita tambah dengan banyak sholawat, banyak kita sholat, banyak kita sholat sodaqah, banyak kita bersilaturahim. Semua kebaikan-kebaikan itu untuk menutup kesalahan, untuk menutupi, menjadi kafaroh atas dosa-dosa. Jadi kalau kita lagi sedih, lagi susah, ya sudah, nikmati, alhamdulillah diberikan rasa susah. Kemudian kita kembali dengan amalus sholih, dengan tutup kebaikan, tutup kesalahan dengan kebaikan. Karena ini cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahmatnya Allah begitu luar biasa. Amal kita yang kurang saja Allah tutupi dengan kesedihan, dengan kegundahan hati kita. Maka walinya Allah itu selalu surplus di dalam amal soleh. Makanya disifati walinya Allah, kekasihnya Allah itu la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Walinya Allah itu disifati la khaufun, tidak pernah ada rasa takut dan tidak pernah merasa sedih. Ini walinya Allah. Meskipun dia melakukan dosa, karena siapapun selain Nabi dan Rasul pasti punya salah, punya dosa. Tetapi surplus kebaikannya itu surplus. Sehingga apa? Dosa-dosanya itu enggak mempengaruhi terhadap perilakunya. Sehingga dalam kehidupannya ya enjoy saja. Optimis bahwa Allah pasti memberikan taubat, memberikan menerima istighfar, dan kemudian kesalahan-kesalahannya itu ditutup oleh Allah dengan kebaikan. Makanya walinya Allah itu disifati la khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak punya rasa takut dan tidak punya rasa sedih. Kenapa? Karena kebaikannya itu surplus dibandingkan dengan kejelekan. Kenapa kita seringkali sedih? Karena tadi caranya Allah untuk menghilangkan dosa, mungkin kebaikan kita itu minus sehingga didatangkan rasa sedih. Inilah luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, ketika kita dalam keadaan huzn, dalam keadaan sedih, berduka, kita introspeksi, ya Allah, mungkin amal solehnya ini mulai minus, mulai berkurang, nggak cukup untuk menutup
menutupi kesalahan dan dosa kita. Sehingga apa? Kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan wa wabli rizqan halala wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah caranya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah luar biasa. Sampai kita amal solehnya minus saja masih punya cara supaya kita itu diampuni oleh Allah, didatangkan kesedihan. Nah, dengan kesedihan kemudian mulai bergugur itu dosa-dosa. Maka senantiasa kita bersyukur biqauli alhamdulillah. Makanya tadi sampaikan kalau rahmatnya Allah sudah datang, tidak ada yang sanggup untuk menghalangi. Juga sebaliknya, kalau ghadabnya Allah itu sudah datang, juga tidak ada yang sanggup untuk menghalangi. Makanya akhir daripada ayat yang kedua surat Al-Fatir ini ditutup dengan sifatnya Allah, wa huwal aziz al-hakim. Wa huwa dialah Allah al-aziz, zat yang perkasa. Menunjukkan tentang keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan betapa kecilnya kita, betapa remehnya kita, betapa tidak berdayanya kita di hadapan Allah. Al-Hakim, dan juga Allah yang maha bijaksana di dalam setiap menghukumi kita. Yang penghukumannya Allah itu sangat bijak. Tidak ada yang kelewat sedikit pun, tidak ada yang terhukumi atau yang bersalah kemudian dihukum, atau yang enggak bersalah kemudian tidak berhukum. Ini adalah tentang keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ketiga Allah sampaikan, ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini khitabnya untuk min jami'in nas, semua manusia. Jadi kalau yang awal itu khitabnya itu kepada orang-orang yang beriman, ini khitabnya kepada semua manusia, dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, uzkuru ni'matallah, ingatlah terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, alaikum, yang telah Allah berikan kepada kalian. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala disuruh untuk kita ingat-ingat. Dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki, dari nikmat yang terlihat sampai nikmat yang tidak terlihat, yang besar maupun yang kecil, yang zahir maupun yang batin, ini disuruh untuk mengingat-ingat. Supaya apa? Supaya kita mudah untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah, minimal biqauli alhamdulillah. Nah, ini perintahnya Allah, uzkuru ni'matallah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus mengingat Allah, mengingat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Hal min khaliqin ghairullah.
Allah tanya kepada kita, siapakah yang telah menciptakan atau adakah yang telah menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala? Yarzuqukum minas sama, yang Allah telah memberikan rizki kepada kalian dari langit, yang berupa air hujan, kemudian dari air hujan menumbuhkan tanaman, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, dari tanaman tumbuhan itu kemudian ada bunga, ada buahnya, dari buah kemudian bisa kita konsumsi, bisa kita makan. Nah, semuanya itu adalah nikmat rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sampaikan, kalau memang itu nikmat semuanya dari Allah, katakanlah olehmu sekalian, la ilaha illahu. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, atau dalam ayat ini adalah la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fa anna tu'fakun, maka sesungguhnya kami tu'fakun senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir ayat ini atau di ayat yang ketiga ini kita disuruh untuk senantiasa memperbanyak bersyukur kepada Allah atas segala nikmat apapun, termasuk nikmat yang menurut kita itu tidak enak. Seperti tadi, ada sakit, ada bencana, ada ujian dan lain sebagainya. Tetap kita husnuzon biqauli alhamdulillah. Insyaallah kalau kita senantiasa husnuzon kepada Allah, kita diberikan tambahan terus nikmat sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau menambahkan atau ditanyakan, silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan doa senandung Al-Quran bersama-sama. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil